Hi people, welcome back to my channel, Amuba. Oke people, kemarin kan saya sempat mengupload video mengenai 4 komponen penting dalam rendering ya. Nah, kali ini saya akan coba membuat satu tutorial lagi mengenai rendering interior. Nah, kalau teman-teman nonton nih sampai habis nih, kemarin kan videonya mengenai eksterior ya, salah satu sampelnya eksterior bangunan. Nah, kali ini saya akan coba membuat tutorial rendering interior. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Oke people, jadi kira-kira seperti ini modeling yang sudah saya buat, dan kali ini saya akan coba untuk membuat tutorial untuk rendering interior. Sebenarnya sih nggak beda-beda jauh ya dengan video yang sebelumnya yang pernah saya posting di channel ini. Masih berhubungan juga dengan 4 komponen penting dalam rendering V-Ray SketchUp. Nah, karena ini modelingnya udah ada, jadi saya coba langsung aja untuk mengedit material yang ada di modeling ini. Oke, kita coba memulai dari material lantai. Oke, saya di sini pengen ambience dari material lantai itu agak-agak sedikit mengkilat ya, tapi tidak terlalu shining. Nah, saya selalu menggunakan Alt untuk mengambil sampel material setelah terkoneksi. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, biasanya di sini teman-teman bisa membuat pengaturannya dengan cara menggunakan reflection. Nah, di sini saya multipliernya yang biasanya angkanya 1, saya ubah menjadi 0,2. Nah, ini coba saya naikin lagi jadi 0,3. Dari shiningnya sih udah cukup sih, nggak usah lebih dari ini. Takutnya nanti kayak shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Setelah material udah oke, jadi kira-kira seperti ini people. Kalau misalkan ambience-nya sudah oke menurut teman-teman, nah teman-teman tinggal klik kanan di material, select object in scene. Jadi nanti akan seperti ini tampilannya, yang dimana material yang dipakai di model itu akan terpilih. Lalu klik kanan lagi, apply material to selection. Oke, berarti udah di apply di dia. Oke, kita ke next material berikutnya. Masih sama menggunakan Alt. Oke, karena ini hanya seperti dinding beton yang agak-agak kasar, jadi tidak perlu menggunakan reflection. Teman-teman bisa melihatnya langsung ke maps aja ya, langsung di bumps. Ini sudah saya setting ya. Nah, ini yang saya maksud kemarin nih teman-teman. Saya jarang menggunakan seperti material alpha ya, yang warna-warna agak-agak ungu-ungu gitu tuh. Saya jarang pakai. Saya langsung aja pakai yang kayak gini. Jadi dari material yang image material yang dipakai, saya langsung pakai juga buat bumpnya. Yang ini kalau nggak salah, ini koleksi saya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya yang lebih baik ya, it's okay. Oke, saya pengen yang looknya nanti seperti ini kira-kira. Oke, saya back. Saya lihat hasilnya. Terlalu kasar. Coba saya turunkan jadi 1,5. Kira-kira sih segini nggak apa-apa. Nah, ya tadi kan sempet ya tadi teman-teman lihat perbedaan antara view-nya ya. Ini kan bola, yang tadi kan kayak lantai. Nah, teman-teman bisa ganti di sini nih. Klik ini. Nah, teman-teman bisa pilih. Bisa fabric, nanti akan seperti ini tampilannya. Untuk floor seperti yang tadi. Ini untuk ground. Jadi banyak lah pilihannya. Nah, ini ada nih wall nih. Coba wall close up. Nah, jadi kalau di dinding nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini ketika kita render. Ya, menurut saya sudah cukup untuk bumpnya. Jadi saya langsung klik kanan, select object in scene, tunggu dia pindah dulu, baru langsung apply material to selection. Oke, kita ke next material berikutnya. Pencet Alt seperti biasa. Saya pengen ngedit material untuk, oh ya ini untuk timber fasadnya, kasih kayunya. Nah, karena ini
kayu yang dimana saya pengen memberikan hasil yang natural seperti kayu yang tidak diberi finishing, jadi dia akan sedikit kasar seperti ini. Sama seperti yang tadi, kita langsung ke maps, buka BAM. Ini saya sudah edit ya, coba saya ulangi lagi. Saya pilih image-nya. Nah, image-nya seperti yang saya bilang tadi nih teman-teman, dari materialnya langsung aja saya pakai. Nah, seperti ini, langsung dipilih. Oke, kita lihat hasilnya. Saya rasa cukup oke ya ini ya. Jadi saya langsung klik kanan, select object in scene. Setelah dia berpindah, lalu apply material to selection. Nah, apalagi ya kira-kira ya, kita coba lihat dulu. Karena view saya seperti ini, jadi mungkin material yang harus saya perhatikan. Nah, ini lagi nih. Coba yang ini lagi, guys. Oke. Karena material ini batu alam, jadi harus natural. Kita nggak pakai reflection ya. Langsung aja ke bumps. Buka maps. Bumps. Oh, ini 6 ya. Kita coba lihat. Ya, seperti ini kira-kira. Back. Saya rasa sih cukup untuk visual nonjolnya ya, karena nanti takutnya kalau terlalu menonjol juga agak aneh. Oke, langsung select object in scene. Setelah pindah, langsung ke apply material to selection. Oke, material berikutnya yang akan kita edit. Nah, ini dia nih, material di belakang ini ya, di belakang TV. Nah, karena ini adalah material marble, jadi saya pengen ada sedikit shiningnya seperti yang di lantai tadi ya. Ini saya ubah menjadi 0,5. Coba kita lihat kalau di lantai seperti apa dia. Cukup oke sih. Saya rasa ini udah cukup. Seperti biasa. Oke, lalu yang berikutnya, ini dia. Lantai kayu. Seperti biasa, karena saya tidak ingin ada look mengkilat, jadi di sini saya tidak ingin menggunakan reflection agar materialnya terlihat material natural ya, material alami tanpa ada finishing tambahan. Jadi benar-benar looknya kayu gitu. Langsung aja ke maps, BAM. Ini 8 ya, wah gede banget ya. Nggak apa-apa, kita buka. Oke, sama seperti yang di materialnya. Back. Saya coba perbesar lagi 12. Oke, jadi biar listnya lebih terlihat. Saya rasa cukup. Langsung select object in scene. Langsung apply material to selection. Nah, ini yang cukup menarik nih. Ini mungkin agak sedikit beda pengaplikasiannya, yaitu material air. Nah, sebenarnya material air yang biasa saya pakai itu sebenarnya seperti material kaca, cuma saya beri noise. Nah, maksudnya gini, untuk menghasilkan visual air yang cukup alami, saya menggunakan reflection, jadi agar ada pantulan. Karena kalau kita lihat air di pond atau di kolam itu kan, di pool itu kan kayak ada pantulan kan. Nah, jadi reflection itu wajib. Lalu transparasi dan juga di maps, di bump. Nah, di BAM ini biasanya kan bitmap ya. Nah, ini saya ganti text noise. Nah, kira-kira settingannya seperti ini. Teman-teman mungkin nanti bisa contoh, bisa mengikuti angkanya untuk dicoba di rumah. Seperti ini, multipliernya 6, multiplier yang berikutnya 12, lalu di parameter noise, amplitude-nya 8, frekuensinya 8. Itu aja sih sebenarnya. Nanti di sini akan ada perubahan ketika teman-teman merubah angkanya. Oke, di sini saya coba menggunakan angka 8. Jadi semakin noise gitu, semakin kelihatan riuk-riuk airnya. Oke, setelah saya rasa cukup, langsung select object in scene, apply material to selection. Oke, kita ke material berikutnya, rumput. Nah, biasanya sih ada cara agar rumput itu terlihat benar-benar seperti rumput ya. Nah, itu di V-Ray itu ada namanya Viewer. Cuma saya tidak terlalu mendalami teknik ini. Saya lebih suka mengaplikasikan rumput di Photoshop.
Saya lebih suka seperti itu karena saya pikir kalau misalkan saya mengedit atau berusaha agar rumputnya terlihat seperti rumput asli di SketchUp, itu akan ada sedikit kesulitan dalam proses renderingnya. Dia akan memakan waktu lebih lama. Jadi saya hanya lebih mengutamakan teksturnya, rumputnya udah cukup oke, nanti di Photoshop baru saya buat lebih kelihatan rumput lagi. Oke, jadi seperti ini aja. Buka maps, bump, ini 8. Lalu materialnya sama seperti yang dipakai di bidangnya. Saya coba buat angka 10. Oke, select object in scene. Setelah terpilih, apply material to selection. Lalu material-material lainnya ya, seperti material sofa dan kursi, itu juga harus diedit. Walaupun kita tidak menggunakan bump pada material tersebut, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan select object in scene, lalu apply material to selection. Untuk semua modeling yang ada di model kalian, usahakan melakukan hal itu. Material sofa yang 3-seater sudah terpilih. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya tidak mengotak-atik mereka, tidak memberikan bump atau apapun itu. Saya hanya untuk mengaplikan kalau material itu tercatat di settingan V-Ray-nya. Oke, kita lihat lagi. Nah, material untuk lampu ini. Nah, karena saya ingin memberikan efek glowing pada material lampu ini, jadi saya sedikit beri reflection. Kira-kira seperti ini, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Karena menurut saya sudah oke, jadi saya langsung select object in scene dan apply material to selection. Oke, lalu apa lagi ya? Saya rasa sih cukup untuk settingan materialnya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah pencahayaan. Nah, sebenarnya untuk kasus ini agak sedikit lebih mudah nih people, karena model yang kita pakai ini semi outdoor. Nah, jadi untuk mengeditnya pun masih gampang. Biasanya sih akan lebih susah ketika kita punya satu desain interior yang tertutup, dalam arti betul-betul dinding kacanya dikit gitu di satu bidang gitu. Nah, itu agak sedikit susah tuh untuk pencahayaannya, apalagi menggunakan HDRI. Oke, jadi seperti yang di video yang pernah saya upload, saya menggunakan dome light seperti biasa guys. Lalu coba saya taruh di sini. Nah, teman-teman di sini bisa ngeliat ini ada panahnya kan. Nah, coba teman-teman arahkan ke model kita. Oke. Seperti ini kira-kira. Lalu coba saya scale sedikit. Oke. Kira-kira nanti ini adalah view yang akan kita render. Oke, lalu setelah ini kita coba edit V-Ray Asset Editor untuk settingan renderingnya. Nah, kalau teman-teman menyimak video yang sudah saya upload di YouTube, nah pasti teman-teman sudah hatam lah untuk settingan ini ya. Rendernya seperti ini, kameranya, render outputnya seperti ini, environmentnya seperti ini. Nah, ini saya lihat settingannya sih masih yang standar sih. Nah, coba saya masukkan settingan yang bisa saya pakai. Oke people, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu setting render V-Ray-nya. Nah, di sini settingannya sih sebenarnya hampir sama ya, hampir sama seperti video yang sudah pernah saya upload di YouTube. Jadi kalau teman-teman menyimak video yang sudah pernah saya upload, pasti teman-teman sudah tahu lah ya untuk settingannya. Hampir sama, sebenarnya sama, nggak ada banyak perubahan. Rendernya seperti ini, kameranya, render outputnya ini coba saya perbesar sedikit ya agar hasilnya lebih tajam. Lalu environmentnya sama seperti yang waktu itu pernah saya jelaskan. Ray trace-nya oke. Nah, di sini saya selalu menambahkan material ID. Ini penting people, kalau buat people yang suka mengedit di Photoshop, ini sangat penting. Jadi misalkan teman-teman mau mengganti
atau mau mengedit khusus bidang-bidang yang menggunakan material kayu. Nah, dengan ini teman-teman dengan mudah bisa memilih mana saja yang menggunakan material tersebut. Ini sangat membantu. Oke, kira-kira settingannya seperti ini. Saya rasa sih udah oke sih harusnya ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu rendering. Two 2,000 years later. Sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan see you people.